untuk nomor terakhir, yaitu nomor 5. Di sini terdapat soal sebuah perusahaan manufaktur komponen elektronik otomotif memproduksi print circuit board atau PCB menggunakan mesin otomatis. Salah satu karakteristik kualitas yang krusial adalah ketebalan lapisan tembaga atau copper clothing pada papan. Data historis menunjukkan bahwa ketebalan lapisan tembaga ini memiliki rata-rata atau mu sebesar 35 mikrometer dengan simpangan baku sebesar 1,2 mikrometer. Tim menjamin mutu atau melakukan pemeriksaan untuk mengevaluasi performa mesin produksi dengan mengambil sampel acak sebanyak 36 unit PCB setiap batch produksi per jam untuk kemudian diukur rata-rata ketebalan lapisan tembaganya. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu apa saja nilai-nilai yang diketahui dalam soal, di mana yang pertama yaitu diketahui di sini adalah rata-rata populasi atau mu-nya yaitu 35 mikrometer. Kemudian simpangan baku populasi yaitu sebanyak 1,2 mikrometer. Ukuran sampelnya 36 unit. N-nya sama dengan 36 unit. Nah, karena ukuran sampelnya lebih dari 30, maka distribusi rata-rata sampel mengikuti distribusi normal. Simpangan baku rata-rata sampel standar error adalah kita menggunakan rumus X simpangan X per akar N. Langsung kita substitusi saja nilainya 1,2 per akar 36 sama dengan 1,2 per 6 sama dengan 0,2. Jadi simpangan baku rata-rata sampel atau standar errornya itu 0,2. Nah, langsung saja kita jawab nomor 5 bagian A, di mana di sini terdapat sebuah model soal di mana spesifikasi teknis dari konsumen menyatakan bahwa jika rata-rata ketebalan lapisan tembaga dari kelompok sampel suatu batch berada di bawah 34,65 mikrometer, maka seluruh batch produksi pada jam tersebut dianggap tidak memenuhi standar atau defect batch. Berapakah probabilitas tim QA akan menemukan rata-rata sampel yang berada di bawah nilai kritis tersebut? Nah, langsung saja kita jawab bagian A. Nah, yang ditanyakan P dalam kurung X kurang dari 34,65 kan? Nah, langkah pertama, kita hitung nilai Z-nya. Rumusnya yaitu Z X min per mu, X min kurang mu per akar N. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. 34,65 dikurang 35 per
0,2 tadi kita sudah carikan. Hmm, 34 kurang 35 sama dengan minus 0,35 per 0,2 sama dengan minus 1,75. Nah, udah dapat nih nilai Z-nya. Langsung saja kita cari PZ kurang dari minus 1,75 sama dengan PZ. Kita cari di tabel Z-nya dulu. Minus 1,75 0,0401 atau 4,01%. Kita buat tabelnya dulu. Di sebelah sini saja. Sini 0 minus 0,75, terus dimintanya tuh kurang dari, berarti yang diarsir di sebelah sini. Nah, lanjut bagian B. Di sini kan ditanya, mesin pengisi lapisan tembaga dinyatakan bekerja secara optimal dalam kurung zona hijau jika rata-rata ketebalan lapisan tembaga dari 36 sampel PCB yang diambil berada di rentang antara 34,80 mikrometer sampai 35,30 mikrometer. Nah, berapakah probabilitas atau persentase peluang mesin mampu menghasilkan rata-rata kelompok di zona hijau tersebut? Jadi dapat kita simpulkan yang akan kita cari yaitu P 3 ini sama ini, jadi 34,80 dikurang kurang dari X 35,30. Nah, pertama-tama kita hitung nilai Z batas bawah atau Z yang pertama, yaitu Z1 sama dengan 34,80 dikurang 35 sama dengan dikurang 35 per 0,2 sama dengan minus 0,20 per 0,2 sama dengan minus 1. Nah, kemudian Z2-nya sama dengan 35,30 dikurang 35 0,2 ya 0,3. Nah, terus hasilnya 0,30 per
0,2 dibagi 1,5. Jadi 1,5. Hasilnya 1,5. Nah, kita sudah dapat yaitu PZ kurang dari 1,5 dan PZ kurang dari minus 1. Kita cari pada tabel Z. Bentar. 1,5 itu 0,9332. Untuk Z kurang dari minus 1 itu 0,158 87. Kemudian kita kurangkan kedua peluang, maaf. Jadi P minus 1 kurang dari Z kurang dari 1,5 sama dengan 0,9332 kurang 0,1587 sama dengan 0,7745 atau sama dengan 77,45%. Nah, kita gambarkan visualisasi kurvanya menjadi sebentar di sebelah sini saja. Sini 0 atau mu sama dengan 35 atau mu atau nggak usah transformasi ya, kita buat di sini aja, di bawahnya. Buat 2 aja. Sebentar ya. Transformasinya ke sini. Di sini dari kurva mu 34, sini di sini 34,80 35,30 yang diarsir bagian sini. Kemudian yang di sini 0, ini minus 1,5 diarsir sebelah sini. Nah, kemudian bagian C yang terakhir, kita harus menentukan jika rata-rata ketebalan lapisan dari 36 sampel terlalu tinggi, hal tersebut mengindikasikan adanya kerusakan pada nozzle semprot mesin. Manajemen memutuskan untuk menghentikan mesin dan melakukan investigasi jika rata-rata sampel masuk ke dalam 2,5% kelompok rata-rata tertinggi. Tentukan nilai ambang batas rata-rata ketebalan maksimum atau dalam mikrometer
maksimum dalam mikrometer yang memicu alarm investigasi tersebut. Nah, di sini kan kita harus menentukan batas rata-rata tertinggi 2,5% kan. Nah, ditanya tuh nilai rata-rata maksimum yang memicu alarm investigasi. Nah, langkah pertama, karena yang diminta adalah 2,5% tertinggi, maka kita lanjut di sini saja ya. Maka P min lebih besar dari X sama dengan 0,025 ya, berarti P min kurang dari X sama dengan 0,975. Nah, langsung saja kita cari PZ kurang dari 1,96 sama dengan 0,975. Kita cari pada tabel Z. Sebentar, 1,96. Nah, kemudian kita cari rata-rata sampelnya. Z sama dengan min dikurang mu akar N sama dengan Z-nya kan 1,96. Minnya 35. Kita cari rata-ratanya kan 0,2. Jadi kita sambung di sini. Kita lanjut di sebelah sini. 1,96 0,2 sama dengan rata-rata 35. Ini jadi 0,392. Rata-rata kurang 35. Jadi minnya sama dengan 35 ditambah 0,392 sama dengan 35,392 mikrometer. Ini kita buat lagi di sebelah sini aja ya. Ini mu-nya ini di sebelah sini yaitu 35,392. Yang diarsir itu sebelah sini ya. Terus di sini 0, di sini 1,96. Hasil sebelah sini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.